Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan merenungkan sebagai pada firman Tuhan. Pembacaan kita terdapat di Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Pembacaan kita yang kedua terdapat di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dan pembacaan kita yang ketiga terdapat di Lukas pasal 17 ayat 21. Renungan kita pada saat ini saya mengambil tema hidup dalam terang pengajaran Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita tentu rindu untuk menjalani hidup yang penuh makna, di mana hidup yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga membawa terang bagi sesama, bahwa dunia saat ini penuh tantangan, baik itu dosa, baik itu keegoisan, kebencian, dan bahkan ketidakadilan yang saat ini merajalela. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana kita tetap hidup sebagai anak-anak terang? Jawabannya tentu kita akan temukan di dalam pengajaran Yesus, yaitu ketika Yesus mengajar, ia bukan hanya menyampaikan hukum tetapi menunjukkan jalan hidup yang berbeda, baik itu jalan kasih, kerendahan hati, dan kedamaian. Mari kita renungkan 3 pengajaran utama Yesus yang menuntun kita untuk hidup dalam kasih dan hidup dalam kerajaan Allah yang hadir. Poin yang pertama yaitu hidup yang diberkati. Saya ambil di Matius 5 ayat 1 sampai 12. Di mana di dalam khotbah di bukit Yesus menyebut, berbahagialah bukan kepada orang yang kaya atau berkuasa, tapi kepada orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya karena kebenaran. Bahwa ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang sangat berbeda dari dunia. Bahwa dunia saat ini memuliakan kekuatan, Yesus meninggikan kelemah lembutan. Dunia mengejar kenyamanan, Yesus memuji mereka yang menangis karena dosa dan ketidakadilan. Aplikasi kita untuk poin yang pertama, hidup dalam terang berarti hidup yang dengan sikap hati yang benar, bukan bergantung pada kekuatan diri, tetapi menyadari kebutuhan akan Tuhan. Terang Kristus bersinar lewat hidup yang diberkati karena menyerupai hatinya. Poin yang kedua, hidup dalam kasih. Saya ambil di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat dengan jawaban yang sederhana, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahwa 2 perintah ini adalah dasar yang dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bahwa ini bukan kasih dalam teori, tetapi kasih yang aktif melayani. Sekali lagi, tapi kasih yang aktif yaitu melayani, mengampuni, dan juga memprioritaskan orang lain. Saya mempunyai sebuah cerita, yaitu ada seorang bapak dan ibu, ada seorang anak kecil yang berkata kepada ibunya, "Ibu, aku tahu bahwa ibu sayang sama aku. Bukan karena ibu bilang, tapi karena kamu selalu ada untuk aku." Jadi, kasih sejati terlihat dalam tindakan hidup dalam terang. Yesus berarti memancarkan kasih yang nyata, bukan hanya berkata tetapi melakukan. Dan di poin kita yang terakhir, yaitu hidup dalam kerajaan Allah, terdapat di Lukas pasal 17 ayat 21. Di sini Yesus berkata, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Seringkali kita berpikir bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang akan datang, tapi Yesus mengajarkan bahwa kerajaan itu sudah hadir melalui kehadirannya dan sekarang melalui hidup kita yang menghidupi nilai-nilainya. Aplikasi kita untuk di poin yang ketiga, bahwa
Hidup dalam tenang artinya apa? Bahwa menyadari bahwa kita membawa kerajaan Allah kemanapun kita pergi, baik itu di rumah, tempat kerja, di kampus, dan di masyarakat lainnya. Bahwa hidup kita seharusnya menjadi gambaran nilai kerajaan, yaitu kasih, kebenaran, dan keadilan, dan damai sejahtera. Kesimpulan renungan kita pada saat ini yaitu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam terang pengajaran Yesus adalah panggilan setiap orang. Kita dipanggil karena harta atau status, tapi karena hati yang rendah dan benar-benar kita dipanggil untuk hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kita dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah yang hadir sekarang ini. Yesus berkata bahwa kita adalah terang dunia. Itu terdapat di Matius 5 ayat yang ke-14. Maka saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa hidup dengan sungguh-sungguh sebagai terang itu menerangi lingkungan sekitar kita dengan kasih dan kebenaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri renungan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita bahwa ada seorang wanita lanjut usia. Setiap pagi ibu ini menyapu halaman dan menyapa tetangganya. Wajah ibu ini berseri-seri